dibuka dengan diperlihatkan sebuah tulisan tentang sekelompok orang yang bekerja sebagai pembunuh bayaran yang tak punya moral. Mereka disebut dengan bayangan. Kemudian kita diperlihatkan di sebuah tempat yang bernama Aokigahara di Jepang. Seorang pria bernama Kenjiro meminta kepada para penjaga atau biasa disebut Yakuza untuk tetap berjaga-jaga. Lantas Kenjiro pun masuk ke ruang bosnya yang bernama Oyabun, yang saat itu tengah menunggu wanita panggilan yang sudah dia pesan. Kita juga diperlihatkan beberapa penjaga mengenakan topeng dan bersenjata lengkap. Oyabun merasa jika dirinya sedang diincar oleh seseorang. Meskipun bukan pertama kalinya, namun kali ini dia merasa cukup takut. Kenjiro menjelaskan jika kelompok yang sedang mengincar mereka bernama Shinokage atau dalam bahasa Inggris berarti Shadow Stray, yang artinya bayangan kematian. Entah siapa yang mengirim kelompok itu dan siapa pula pemimpinnya. Oyabun memukul Kenjiro yang menakut-nakutinya karena kelompok itu akan menghabisi Oyabun dengan cara yang sadis. Tak lama pintu dibuka, seorang wanita memakai kostum geisha terlihat di sana. Dia adalah wanita panggilan pesanannya Oyabun. Dengan lihai, wanita itu memainkan kentrung dan menyanyikan lagu untuk Oyabun. Sementara seorang berpakaian hitam dan bersenjata lengkap mengendap-endap di belakang Oyabun. Singkat cerita, setelah itu Kenjiro kembali mengeluarkan senjata dan mulai menyerang orang bertopeng hingga membuatnya pingsan. Kenjiro membuka topengnya, lantas dia kaget sekali karena musuhnya itu adalah perempuan. Tiba-tiba saja listrik mati dan seorang bertopeng lainnya masuk lalu menghajar semua Yakuza. Dengan pedangnya, dia membuat semua para Yakuza tergeletak tak berdaya. Tak hanya itu, ia juga meletakkan bom di tempat tersebut, lantas menghancurkan semua orang di tempat itu hingga tersisa Kenjiro. Dia terlempar keluar dan pertarungan pun terjadi. Singkat cerita, orang bertopeng itu berhasil menghabisi Kenjiro dengan kondisi yang mengenaskan. Ia lalu mendekati temannya yang pingsan, kemudian memompa jantung hingga dia pun sadar. Mereka berdua adalah kelompok agen pembunuh bayaran dengan nama Bayangan Kematian. Mereka bersama Umbra dan 13. Umbra berkata jika misi mereka telah selesai. Setelah itu, Umbra melihat beberapa foto yang mungkin saja itu target selanjutnya. Lantas, 13 bertanya misi apa berikutnya. Namun Umbra berkata jika dia meragukan 13 untuk melakukan misi-misi selanjutnya, meskipun target sudah mati. Namun bagi Umbra, 13 terkena kompromi. Yoshineru bukan target yang susah baginya. 13 tak sengaja menyerang geisha tadi. Hal itu membuat Umbra merasa jika 13 kurang berkompeten. 13 protes karena dia merasa sudah di-brief sebelumnya tentang geisha tadi. Misi mereka memang tidak selalu mudah, namun selalu kompleks. Mereka datang untuk menetralisir, bukan untuk menolong ataupun bernegosiasi. Jadi, mereka memang ditugaskan untuk membunuh siapapun yang memang menjadi targetnya. Singkat cerita, tak lama suara jeritan dari dalam rumah Asti pun terdengar. 13 hanya mengintip dari dalam rumahnya, seketika ingatannya kembali ke masa lalunya, yang membuatnya harus meminum pil itu lagi. Keesokan paginya Asti ditemukan meninggal, tentu karena penganiayaan yang dilakukan Haga dan antek-anteknya. Seorang polisi bernama Prasetyo pun mencoba menenangkan Monji dengan memintanya untuk jaga diri baik-baik. Setelah itu, 13 kembali pergi ke tempat di mana dia bisa mendapatkan instruksi dari Umbra. Dia menekan telepon lalu berbicara, namun operator berkata jika 13 hanya perlu menunggu pemberitahuan. Dia cukup kesal karena dirinya sudah menunggu selama 2 minggu. 13 pulang ke rusun lalu memesan bakso, namun ia tak memakannya. Monji yang melihat itu pun menyayangkan bakso yang dipesannya, lantas ia memakannya. 13 tahu semua kejadian yang menimpa Monji, lalu Monji berkata jika ibunya meninggal karena dibunuh Haga dan antek-anteknya. Sementara menurut polisi, kematian ibunya Monji dikarenakan overdosis. 13 mencoba menenangkannya, lalu mengajak Monji pergi ke makam ibunya. Di sana dia menjelaskan cara berdoa dan berbicara kepada seseorang yang sudah meninggal. Monji menangis lalu meminta maaf karena tidak bisa menjaga ibunya kala itu, sehingga ibunya kini pergi lebih dulu. Monji merasa lebih lega karena telah mengeluarkan segala isi hatinya di makam. Setelah itu mereka pun pulang.
Keesokan harinya, 13 mendapat secari kertas dari Monji yang bertuliskan ucapan terima kasih. Lantas dia tersenyum dan pergi ke rumah Monji. Namun ia tidak menemukan siapapun di sana. Tak lama seorang pria yang merupakan ajudan dari Haga yang bernama Jeki masuk ke rumah Monji. Dia diminta Haga untuk mengobrak-abrik isi rumah dan mencari sesuatu. Jeki pun menurut, dia mulai mengobrak-abrik isi rumah hingga ke kamar mandi. Dia menemukan sesuatu di toilet semacam narkoboy dan segembol uang. Merasa telah berhasil melakukan tugasnya, Jeki menghisap barang haram itu dengan nikmatnya. 13 yang sedari tadi ada di balik pintu pun keluar, lalu bertanya di mana Monji. Jeki bersiap mengambil pisau untuk menyerang gadis itu, dan perkelahian pun terjadi. Singkat cerita, Sorya dan Jeki masuk ke ruangan Haga, sementara 13 menunggu. Di sana, ia melihat CCTV di ruangan itu, lalu mencoba mencari tahu keberadaan Monji. 13 melihat Monji datang ke tempat itu. Sepertinya Monji ingin balas dendam, lalu dia ditangkap Haga. Dan terlihat Monji yang diperlakukan kasar dengan Haga. Sementara di dalam, Sorya berkata jika Jeki membawa wanita untuk Haga. 13 tahu pasti terjadi sesuatu dengan Monji. Dia segera pergi ke ruangan Haga. Baru juga masuk ke ruangan tersebut, 13 menyerang Sorya. Melihat saudara kembarnya diserang, Haga pun marah. 13 melihat pisau milik Monji ada di sana. Seketika pertarungan pun terjadi. Dalam hitungan menit, 13 berhasil menghempas Haga dan Haga pun tewas seketika. Sorya marah, dia mencoba menembaknya lantas pergi karena dia tahu 13 bukan lawannya. Seluruh pengunjung klub pun keluar berlarian karena insiden tersebut. 13 juga menyerang beberapa penjaga di sana hingga semuanya dibabat habis. Beberapa hari kemudian, Sorya pun kembali dengan senjatanya. Namun 13 memang bukan lawan yang sebanding dengannya. Tak lama terdengar suara polisi. Jeki meneriaki 13 agar segera pergi dari tempat itu. Jeki meninggalkan wanita di balik tembok. Lalu 13 menemukan sesuatu di saku baju milik wanita itu. Dan dia pun mengambilnya. Singkat cerita, Ariel turun ke bawah, lalu dia masuk ke sebuah ruangan yang gelap dan sempit. Ternyata Monji disekap di sana. Sontak dia berkata kalau ada seseorang yang mencari Monji. Anak kecil yang tidak punya rasa takut itu malah meludah ke arahnya. Marah dengan hal tersebut, Ariel pun menghajar Monji habis-habisan. Scene kemudian berpindah di hutan di Kamboja. Umbra tengah menjalankan misinya. Dia menghabisi musuh-musuhnya, lalu seorang agen bernama Trioka pun membantunya. Saat Trioka masih beradu mekanik dengan musuh mereka, Umbra masuk ke sebuah ruangan. Di sana ia diserang oleh wanita bernama Volver yang dulunya masuk ke agennya. Bisa dibilang Volver adalah anak didiknya Umbra dulu. Volver dan timnya adalah targetnya Umbra, namun kini mereka berbeda. Volver meminta Umbra untuk sadar dan sedikit punya hati, lantas meninggalkan agennya sekarang. Umbra juga kaget karena Volver tengah hamil. Hal itu membuatnya tak bisa menghabisinya saat itu juga. Namun naas ketika Volver keluar, dia malah dihabisi oleh Trioka. Sementara di tempat lain, 13 pergi ke tempat biasa dia menelpon operator. Di sana dia mengambil senjata, lalu melihat sesuatu yang dia temukan di kantong wanita tadi di klub. Sesuatu itu adalah KTP milik Jeki, sehingga dia tahu di mana Jeki tinggal. Singkat cerita, lagi-lagi 13 bangun dari trauma masa kecilnya. Bayangan ibunya terus menghantuinya. Ketika dia bangun tidur, kali ini ia bangun dalam keadaan diikat tangannya ke atas. Ariel dan Sorya sudah siap menghabisi nyawa gadis tersebut. 13 bertanya keberadaan Monji. Lantas Ariel menjawab, jika hanya karena bocah itu, gadis itu telah menghabisi kedua bestinya. Lalu 13 kembali bertanya, kenapa Ariel membunuh ibunya Monji? Ariel menjawab jika dia adalah anak calon gubernur yang suatu saat pun bisa menjadi gubernur. Bagaimana mungkin jika dirinya diancam harus menikahi seorang wanita panggilan yang merupakan ibu Monji karena telah hamil anaknya? Tentu saja Ariel tak mau hal itu terjadi. Akhirnya dia meminta Haga dan teman-temannya untuk menghabisi Asti. 13 lalu berkata, akhirnya dia tahu siapa topeng di balik wajahnya. Ariel hanya seorang bocah yang tidak bisa melakukan apapun tanpa bapaknya. Ketika Ariel hendak menghajarnya, bapaknya pun datang dan menghentikannya.
Dia bisa memanfaatkan gadis itu untuk transaksi bersama Kabil besok. Setelah selesai, Ariel bisa membawa gadis itu, menenggelamkannya bersama Moji. Kemudian, Sumito berkata kepada 13, jika gadis itu akan mendapatkan Moji, maka dia harus melakukan apapun yang diperintah. Tak lama kemudian, Monji digotong oleh Jackie dalam keadaan wajah yang lebam mengenaskan. Monji berkata jika dia selalu memimpikan ibunya, ia juga merasa lapar. 13 mengusap wajah Monji sambil berkata jika besok Monji bisa makan bakso sepuasnya. Keesokan harinya, transaksi narkoboy pun akan dilakukan, di mana Sumito bersama Monji dan Jackie berada di mobil, sementara 13, Ariel dan Sorya di mobil lain. Ariel yang akan melakukan transaksi itu. Setelah selesai, Ariel meminta 13 untuk menghabisi Kabil, karena jika tidak, Monji akan dihabisi oleh Sumito di mobil satunya. Transaksi pun dimulai. Kabil mengejek Ariel yang transaksi pun harus dilihatin oleh bapaknya. Ariel tak menggubrisnya dan Ariel mendorong 13 untuk mengantar barangnya. Salah satu ajudan Kabil juga membawa tas berisi uang, lalu keduanya saling mengecek satu sama lain. Sementara Jackie melihat kondisi Monji yang semakin parah, ia meminta Sumito agar segera membawa Monji ke rumah sakit. Setelah selesai bertransaksi, 13 meminta mereka segera membebaskan Monji. Namun, Ariel mau 13 habisi Kabil dan anak buahnya. Mau tak mau, 13 mulai melangkah maju. Sementara itu, nafas Monji mulai mengecil. Jackie sadar jika Monji telah mati. Seketika, ajudan Sumito menghajar Jackie. Begitu juga dengan Sumito. Dia pun ikut menghajar Jackie. Beruntungnya, saat itu Jackie lah pemenangnya. 13 mulai mengacungkan senjata ke arah Kabil, namun dia mendengar suara Jackie berteriak jika Monji telah mati. 13 mulai kehilangan kontrol, dia merasakan kekacauan dalam dirinya saat tahu Monji telah mati. Kabil pun sadar jika keadaannya bahaya, lantas dia meminta semua anak buahnya untuk menghabisi Ariel dan semua anak buahnya. Pertempuran pun terjadi, anak buah Kabil dan anak buah Ariel saling bertarung satu sama lain. Dalam hal itu, Sumito pun ikut terbunuh secara mengerikan. Hal itu membuat Ariel murka. Dia mengambil senjata lalu membrutal menghabisi siapapun yang ada di sana. Singkat cerita, meskipun berdarah-darah, akhirnya 13 berhasil menaklukkan pria tersebut. Dan kini giliran Umbra yang menyerang 13 dengan sebuah bom kecil. Umbra meletakkan bom itu ke dalam hingga ledakan pun terjadi. 13 masih bertahan dengan badan yang telah remuk. Umbra lalu bertanya, mengapa 13 melakukan ini semua? Ia pun menjawab tidak tahu. Lantas Umbra berkata jika 13 anak yang bodoh. Setelah itu 13 pun berkata jika sekarang dia tahu atas apa yang telah ia lakukan. Pertarungan pun kembali terjadi, hingga akhirnya sebuah bom meledakkan tempat tersebut, membuat Umbra semakin melemah. Dengan suara lirih, dia berkata jika selama ini dia telah melatih 13 dengan baik. Lantas kenapa 13 malah membuat masalah dan kekacauan ini? 13 hanya mau semuanya berakhir. Umbra menjelaskan jika semuanya tidak akan berakhir. Inilah cara dunia bekerja. Tak lama, si tua handler datang. Dia bersiap akan menembak ke arah 13. Namun Umbra langsung menyerangnya dengan pisau. Handler pun menembak ke arah Umbra hingga membuatnya sekarat. Melihat itu, 13 membrutal menyerang handler dengan tembakan bertubi-tubi. Saat sekarat, Umbra mengatakan jika nama 13 adalah Naomi. Scene kemudian memperlihatkan jika sebenarnya dulu orang tua Naomi menjadi target yang harus dihabisi oleh agent. Naomi kecil meminta ibunya untuk bangun. Adegan itu selalu terngiang-ngiang dalam pikirannya hingga membuatnya trauma. Hal itu juga yang membuatnya harus meminum pil setiap hari. Merasa kasihan dengan Naomi kecil, Umbra membawanya. Dia melatihnya hingga menjadi petarung yang hebat dan menamainya sebagai agen 13. Tak lama, Umbra pun meninggal. 13 membawa jasad Monji dan menguburkannya di makam sebelah ibunya. Dia pun kelelahan lalu beristirahat. Namun tiba-tiba beberapa tembakan melesat di samping kanan kirinya. Agent 14 datang dengan ajudannya. Dia tidak suka dengan 13 dan ingin menyerang gadis tersebut. Namun tiba-tiba seorang misterius datang, lalu 14 pun pergi. Pria itu adalah Master Burai. Dia menawarkan diri untuk menjadi pengasuh 13 setelah Umbra meninggal.
13 pun siap menghadapi dunia ini dan kembali menjadi agen. Namun kali ini dia mau semua orang memanggilnya dengan nama Naomi. Dan film pun berakhir.